Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore calon investor sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga bisnis plan dengan judul Cafe Bike Titik Singgah telah kami mulai. Jadi kami berlokasi di Danau Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang beroperasi dimulai pukul 3 sore atau 15.00 sampai dengan 2 jam 10 malam atau 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Alasan kami memilih lokasi tersebut karena memanfaatkan nuansa danau yang indah dan menenangkan untuk membuat ketertarikan. Jadi target pelanggan kami di sini adalah dosen, mahasiswa, bahkan semua kalangan. Dengan status usaha mikro kecil sampai dengan menengah. Next slide. Jadi ada table of content, hal yang kami perhatikan atau ciri khas utama kami dalam 4 bahasan. Coffee shop sepeda di Surabaya, visi, misi, tujuan, logo, dan makna, strength, weakness, opportunities, dan trade, serta rencana keuangan. Next slide. Jadi kami mempunyai latar belakang inovatif dan solutif. Dengan mengadopsi konsep coffee shop sepeda, kami mengatasi dua masalah sekaligus, yaitu memberikan kopi berkualitas tinggi dengan gaya yang berbeda, serta menjawab mobilitas tinggi masyarakat Surabaya yang beraktivitas. Next slide. Adapun inovasi yang kami tampilkan yaitu dalam penyajiannya, yaitu kami menggunakan live coffee brewing yang dalam konteks ini barista itu menyediakan kopi mulai dari menggiling, mengekstrak espresso, serta membuat minuman itu secara langsung di hadapan pelanggan. Hal positif yang didapat yaitu dapat menjaga hubungan komunikasi pelanggan, menambah wawasan pelanggan terkait ilmu beverage, menampilkan penyajian kopi, dan menarik perhatian pelanggan. Next slide. Berikut adalah foto bukti nyata dan asli yang kami ambil dari pembuatan barista kami secara real. Yang kami buat di sini latte art untuk menarik perhatian pelanggan. Next slide. Selanjutnya ada materi visi misi usaha serta tujuan yang akan dijelaskan oleh saudari Sarah. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari inovasi yang kami lakukan. Adapun visinya itu menyediakan pengalaman kopi yang luar biasa bagi warga Surabaya dengan menggunakan sepeda sebagai sarana distribusinya. Selain itu, menjadikan kualitas kopi yang premium dan latte art unik sebagai fokus utama kami. Adapun misinya itu yang pertama, memberikan kualitas terbaik. Dengan kami dengan pengepul kopi terbaik untuk memastikan bahan baku kopi yang berkualitas tinggi dan selalu segar dan dengan harga yang kaki lima disesuaikan dengan kantong pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua itu inovasi latte art. Kami juga melatih para barista untuk menciptakan latte art yang katanya juga unik. Yang ketiga itu mobilitas dan fleksibel. Dengan menggunakan sepeda, kami akan membawa kopi-kopi yang berkualitas tinggi ke sekitaran kampus seperti Danau UPN. Kemudian yang keempat, kenyamanan pelanggan. Kami juga memberikan layanan yang ramah serta menyediakan area duduk sederhana untuk pelanggan yang ingin menikmati kopi yang akan kami jual. Kemudian yang terakhir itu komitmen lingkungan. Dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti paper cup, kami mengurangi limbah plastik. Adapun tujuan dari usaha kami, yang pertama itu menciptakan pengalaman unik, yang kedua menghadirkan kualitas premium, yang ketiga meningkatkan keterjangkauan, yang keempat membangun komunitas, yang kelima peningkatan penjualan, yang keenam kepuasan pelanggan, dan yang terakhir itu brand awareness. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Delvi. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai
logo yang akan kami gunakan dalam usaha atau bisnis kami. Di dalam logo tersebut ada tulisan titik singgah yang bermakna bahwa kami sebagai pembisnis menjadi titik singgah bagi para pelanggan untuk berhenti sejenak, bersantai, dan menikmati waktu sambil meminum kopi atau menu lain selain kopi yang kami jual di usaha kami. Selanjutnya yaitu ada biji kopi dalam logo tersebut yang bermakna atau yang menggambarkan inti dari bisnis kami, yaitu kopi, di mana biji kopi adalah simbol dari produk utama yang kami tawarkan. Nah, biji kopi yang mengalami proses pemanggangan menjadi minuman yang nikmat adalah representasi dari transformasi dan perhatian terhadap rincian yang kami berikan dalam menyajikan kopi kepada pelanggan. Nah, biji kopi tersebut membentuk love, di mana bermakna bahwa biji kopi menggambarkan cinta dan dedikasi kami terhadap kopi. Nah, ini menciptakan kesan bahwa kami dengan sepenuh hati mencintai dunia kopi dari proses penanaman hingga penyajian. Selanjutnya yaitu ada lingkaran awan yang mengelilingi kopi, di mana dalam lingkaran awan itu memberikan kesan kelembutan dan kesejukan, mencerminkan bagaimana kopi dapat memberikan kenikmatan yang menenangkan. Nah, seperti awan yang melindungi matahari. Selanjutnya itu ada background warna coklat tuh dalam logo tersebut, di mana latar belakang logo tersebut merupakan warna yang sangat terkait dengan kopi. Itu menciptakan hubungan visual langsung dengan produk utama kami. Nah, warna coklat juga bisa diartikan sebagai kedalaman rasa kopi yang kami tawarkan kepada para pelanggan. Nah, berikut ini adalah ilustrasi atau gambaran transportasi yang akan kami gunakan dalam usaha kami, di mana kami akan memodifikasi sepeda menjadi sebuah transportasi yang unik, yang memiliki daya tarik untuk usaha atau bisnis yang akan kami jalankan. Baik, selanjutnya ada aspek produksi yang akan saya jelaskan, yang dimulai dari proses produksi. Itu dimulai dari pemilihan bahan baku. Kami memilih coffee beans dari Arabica, full Arabica, dikarenakan tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada rasa pahit dan memiliki rasa fruity seperti buah-buahan, bahkan memberikan rasa seperti lemon dan raspberry yang lebih terkait ke rasa manis. Lanjut pada varian non-coffee dan refresher, kami memakai beragam sirup, dimulai dari aren sirup, coconut, lemon, vanilla, hazelnut, dan lain sebagainya untuk memperoleh cita rasa yang dihasilkan itu beragam sesuai yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Kami juga memiliki varian powder dan dry food, ada yang berguna untuk cita rasa, ada juga yang berguna untuk membuat minuman lebih creamy. Next, dalam penggunaan susu kami menggunakan UHT milk atau ultra high temperature dikarenakan ultra high temperature itu dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, biasanya di atas 135 derajat Celcius untuk membunuh semua mikroorganisme. Dan penggunaan UHT juga dikarenakan bisa diminum oleh semua kalangan, termasuk yang alergen atau sensitif terhadap susu segar susu sapi. Jadi kami menggunakan susu UHT. Next, pada penetapan harga, dalam penetapan harga produksi kami mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, permintaan pasar, dan kebijakan harga pesaing. Maka untuk penyesuaian harga akan kami jelaskan dan sudah kami terterakan dalam makalah yang tersedia. Next, ada dalam tenaga kerja, kami memanfaatkan tenaga kerja internal untuk usaha coffee shop baik titik singgah dalam pengelolaan biaya produksi dan tetap dapat beroperasi tanpa memperkerjakan tenaga kerja dari luar atau dari eksternal. Next slide. Ya, berikut menu coffee baik titik singgah, ada coffee, non-coffee, dan refresher yang
calon investor bisa lihat sendiri. Oke, next slide. Berikut terdapat aspek pemasaran dan organisasi yang akan dijelaskan oleh Abdillah Satya. Dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Heza. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan untuk aspek pemasaran dan organisasi. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Ada 2 poin yang dapat saya sampaikan pada strategi pemasaran, yaitu strategi harga dan strategi promosi. Untuk strategi harga, metode penetapan harga pada produk beverage yang kami hasilkan menggunakan metode penetapan harga markup. Yang dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya bahan yang digunakan dan ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Nah, kami menetapkan margin dengan presentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan setiap varian beverage. Lalu yang kedua, ada strategi promosi. Singkatnya, metode pemasaran yang kami lakukan melalui social media promotion dengan melalui platform TikTok. Strategi ini kami dapatkan dari berbagai TikTokers yang menggunakan live streaming TikTok sebagai wadah promosi dalam usaha bisnisnya, yang juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Untuk itu, kami melalui Barista akan melakukan live streaming pada saat jam operasional usaha. Di situ juga akan kami bagikan live location view untuk dilihat para penonton agar mengetahui di mana coffee shop baik kami berada. Maka dari itu, kami akan menggencar sosial media branding melalui berbagai konten untuk menaikkan citra kami sebagai coffee shop baik di Surabaya. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar dengan 3 poin, yaitu segmentasi demografis, psikografis, dan geografis. Untuk segmentasi demografis, menu yang kami buat mulai dari menu minuman kopi, non-kopi, dan refresher menargetkan berbagai gender dan kelompok usia, mulai dari remaja, orang muda, hingga lansia yang masih aktif bekerja. Dengan ini, kami juga menjual berbagai produk dengan rasa premium, namun harga yang terjangkau, sesuai dengan berbagai tingkat pendapatan sehingga semua orang dapat menikmati produk dari titik singgah. Lalu kedua, ada segmentasi psikografis, yang kami menargetkan para penggemar kopi yang sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk memesan kopi di coffee shop konvensional. Lalu yang ketiga, ada segmentasi geografis, yang di sini kami akan melakukan kegiatan operasional pada rute yang dipadati oleh kelompok usia aktif, terlebih para kalangan remaja yang mayoritasnya penyuka kopi. Lalu ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, and kekuatan atau strength. Yang pertama maksudnya yaitu kekuatan atau strength. Ada branding unik di mana kami akan mengembangkan merek yang unik dengan logo yang menarik dan membedakan diri dari pesaing. Lalu yang kedua ada sosial media. Dengan ini, kami akan aktif di media sosial untuk mempromosikan bisnis kami dan berinteraksi dengan pelanggan yang potensial. Lalu yang ketiga adalah mobilitas tinggi. Kemampuan untuk berpindah-pindah ke berbagai lokasi dengan sepeda memungkinkan kami untuk menjangkau pelanggan yang sudah dijangkau oleh coffee shop konvensional. Lalu yang terakhir ada program kepemilikan, yang dimana kami akan menyediakan kartu keanggotaan untuk pelanggan tetap dengan diskon dan penawaran khusus. Lalu untuk kelemahan kami, yaitu yang pertama ada keterbatasan kapasitas. Coffee shop sepeda kami memiliki keterbatasan dalam kapasitas penyajian dibandingkan dengan kafe yang lebih besar. Untuk itu, kami memastikan beberapa titik sebagai penyedia stok darurat agar ketika traffic pesanan sedang meningkat, bahan baku langsung tersedia. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan atau panas dapat mempengaruhi operasional dan perapatan kami. Untuk itu, kami membuat tenda pada kafe baik kami yang tidak hanya melindungi kafe baik dan pelanggan, namun juga dapat digunakan sebagai kekuatan. Contoh, jika cuaca sedang hujan, maka pelanggan akan mencari kenikmatan melalui minuman hangat atau panas, tetapi tetap menikmati dinginnya cuaca hujan. Lalu yang tiga ada peluang atau opportunities. Surabaya memiliki populasi yang besar dan aktif. Untuk itu, pasti pertumbuhan pasar kopi berkembang seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, pertumbuhan pasar kopi tinggi di Surabaya. Untuk kedua, ada ekspansi menu. Kami dapat memperluas menu untuk mencakup makanan ringan yang cocok dengan kopi. Ini dapat meningkatkan pendapatan tambahan kami. Lalu yang ketiga, ada kemitraan lokal. Kerjasama dengan produsen kopi lokal dan bisnis tempat dapat membantu dalam mempromosikan bisnis kami dan membangun hubungan yang kuat dengan komunitas. Lalu yang terakhir, ada ancaman atau threats. Untuk poin pertama, yaitu ada persaingan ketat. Industri kopi yang kompetitif dengan banyak pesaing dapat menghadirkan tekanan harga dan persaingan yang ketat. Lalu yang kedua, ada ketergantungan pada musiman dengan kinerja
bisnis kami mungkin bervariasi tergantung pada musim dan perubahan cuaca. Lalu yang ketiga ada perubahan kebiasaan konsumen, yang dimana perubahan ini terkait dengan pandemi atau tren lainnya dapat mempengaruhi minat pelanggan terhadap kopi. Lalu yang terakhir ada perizinan dan regulasi, yang dimana perizinan yang rumit atau perubahan regulasi dalam industri makanan dan minuman dapat menjadi hambatan bagi kami untuk dalam kegiatan operasional kami. Lalu yang keempat ada kebutuhan SDM. Dengan memanfaatkan tenaga kerja internal, usaha coffee shop baik titik singgah dapat mengelola biaya produksi dan tetap beroperasi tanpa memperkerjakan tenaga kerja dari luar. Untuk itu, jika pendapatan mencapai target dan dapat menjadi langkah menuju kemampuan untuk menggaji karyawan lain dan memperluas tim karyawan di masa yang akan datang. Lalu, yang kelima ada organisasi. Di sini akan saya jelaskan jabatan, juga nama, serta tanggung jawab bagi para masing-masing kelompok kami. Yang pertama ada Dwiki Wardana Sidauruk sebagai pemilik dari Coffee Bike Shop Titik Singgah, yang memiliki tanggung jawab, yaitu yang pertama ada menyusun visi, misi, dan strategi bisnis, menyusun rencana bisnis dan anggaran keuangan, membuat keputusan, mengelola sumber daya keuangan, mengawasi dan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, membangun dan menjaga hubungan mitra dan pemasok, juga bertanggung jawab atas kepatuhan hukum dan peraturan. Lalu yang kedua ada Sarah Fadila sebagai manajer Coffee Shop Baik Titik Singgah, yang dimana bertugas untuk mengelola operasional harian toko kopi, merekrut, pelatih, dan mengawasi staf, mengatur jadwal kerja, memantau persediaan bahan baku, memastikan kualitas produk dan layanan pelanggan, melakukan perencanaan, dan menangani masalah pelanggan dan staf. Lalu yang ketiga ada Delvi Dede Amalia selaku staf marketing yang bertugas untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi, mengelola kampanye pemasaran online, merancang materi promosi, menganalisis data pasar dan perilaku pelanggan, mengelola media sosial, dan membangun kerjasama dengan mitra lokal untuk promosi bersama. Lalu yang keempat dan kelima ada Hazar Rafi Zulkarnain dan Abdillah Satya selaku barista, yang dimana bertugas untuk menyiapkan dan menyajikan minuman kopi sesuai standar, memahami dan mampu menggambarkan berbagai jenis kopi, merawat peralatan kopi, mengambil pesanan, menghias minuman, dan memastikan kebersihan, juga membantu dalam merancang menu kopi dan menciptakan minuman kopi kreatif. Itu saja. Untuk aspek hukum akan dijelaskan oleh saudari Delvi Dede Amalia. Kepada Delvi, saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu aspek hukum, di mana lisensi dan izin usaha. Yang pertama yaitu kami akan mengurus izin usaha yang sesuai untuk operasi di lokasi yang akan kami jalankan. Kemudian ini mungkin termasuk izin jualan makanan, minuman, izin berjualan di jalanan, dan izin penjualan bergerak. Selanjutnya ada izin merek, di mana berhubungan kami memiliki merek atau nama bisnis khusus, yaitu titik singgah untuk usaha yang akan kami jalankan. Nah, maka dari itu, kami akan mendaftarkan merek kami ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, dan juga Kementerian Hukum serta HAM secepatnya. Selanjutnya ada jaminan halal. Untuk menambah kepercayaan konsumen, kami akan mengurus logo halal pada produk kami. Selanjutnya ada perpajakan. Nah, pada bisnis ini kami akan mengenakan PPN pada konsumen di setiap pembelian produk usaha kami. Dan yang terakhir yaitu produk makanan pangan industri rumah tangga atau PIRT, di mana pada bisnis yang akan kami jalani tentunya akan memiliki izin PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwiki Wardana Sidauruk. Oke, selanjutnya pada materi Dwiki Wardana, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai CEO akan menjelaskan anggaran biaya yang kami tetapkan dalam bisnis kami ini. Di sini kami melakukan perhitungan 3 biaya. Yang pertama itu ketentuan biaya tetap dan biaya variabel sebagai biaya bahan baku ataupun sebagai modal awal yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis kami. Selanjutnya itu kami menentukan biaya penjualan, di mana akan kami tarik biaya tetap dikurangi dikurangi dari biaya penjualan sehingga menghasilkan harga pokok penjualan per satu menu. Next. Oke. Kita masuk pada bagian biaya tetap. Di sini kami memasukkan ada 11 peralatan yang kami perlukan untuk menjalankan bisnis ini.
di mana ini kenapa ini dikatakan sebagai biaya tetap, karena ini masuk ke biaya investasi atau biaya depresiasi, karena ini peralatan ini memiliki penyusutan dari tahun ke tahun, di mana totalnya itu sebesar Rp1.656.000. Next. Selanjutnya biaya variabel, bisa para audiens dan para investor melihat rincian biaya yang telah kami tetapkan dengan total biaya Rp10.127.500. Jadi sebelum masuk ke biaya penjualan, baiknya saya menjelaskan dulu berapa biaya total yang kami perlukan untuk mengawali bisnis ini. Jadi biaya tetap tadi sebesar Rp1.656.000 ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp10.127.500. Jadi biaya totalnya itu sebesar Rp11.783.500. Namun perlu diingat, ini hanya pengeluaran di bulan pertama saja. Mengapa? Karena di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya itu biaya peralatan tidak masuk ke dalam perhitungan modal awal. Jadi untuk bulan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu hanya masuk biaya variabel saja yang sebesar Rp10.127.500. Baiklah, masuk kita ke biaya bagian penjualan. Nah, di sini kami melakukan target berapa sih yang harus kami jual dalam sehari itu untuk mendapatkan keuntungan yang akan bisa cukup untuk dibagi dengan investor. Jadi di sini kami melakukan perhitungan dengan target itu sebesar sejumlah 50 item minuman. Dengan masing-masing harganya sudah kami tetapkan di tabel yang bisa Anda lihat, dengan total pendapatan kotor per bulan itu sebesar Rp18.120.000. Jadi pastinya para audiens atau para calon investor bertanya-tanya nih, jika ingin menginvestasikan uangnya kepada kami, berapa sih keuntungan yang didapat atau berapa sih hasil yang akan didapat dari bisnis kami ini. Jadi untuk membagi keuntungan bagi masing-masing investor dalam usaha ini, kami tetapkan dengan sistem bagi hasil. Nah, langkah pertama itu adalah menghitung laba bersih dari pendapatan bisnis ini. Laba bersih itu merupakan selisih antara pendapatan penjualan dan total biaya. Jadi pendapatan penjual per bulan itu bisa tadi kita lihat sebesar Rp18.120.000. Nah, biaya tetapnya sebesar Rp1.656.000. Dan biaya variabel per bulan itu sebesar Rp10.127.000. Sorry, Rp10.127.500. Jadi laba bersihnya itu 18.120.000 dikurang biaya modal awal itu sebesar Rp11.783.500. Nah, ini menghasilkan laba bersih sebesar Rp6.336.500. Namun perlu diingat, ini adalah pendapatan bersih di bulan pertama, karena di sini termasuk tambahan biaya peralatan atau biaya depresiasi tadi, di mana di bulan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya itu tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan modal biaya. Jadi untuk bulan kedua, ketiga, dan keempat, dan selanjutnya itu, setelah kami lakukan perhitungan, pendapatannya itu akan naik sebesar Rp7.992.500, tergantung dari tercapainya target yang kami berikan tadi. Setelah kami memiliki laba bersih bulanan tadi, jadi kami dapat membagi keuntungan dengan investor sesuai dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati. Jadi di sini kami mengalokasikan keuntungan sesuai dengan persentase masing-masing. Maka dari itu kami sebagai pemilik usaha Coffee Bike Titik Singgah mempunyai regulasi untuk calon investor yang memberikan dana full pendanaan. Misalnya, dia ingin memberikan full pendanaan kepada bisnis kami ini. Jadi untuk modal awal, memang ini cukup besar.
Tadi kita hitung sebesar untuk bulan pertama itu kan sebesar 11.783.500. Nah, untuk kedua itu, untuk bulan kedua dan seterusnya itu sebesar 10.127.500. Jadi kami mengambil perhitungan jangka panjang. Di sini kami memerlukan modal Rp123.186.000 untuk jangka 1 tahun. Dengan total keuntungan itu sebesar 30% dari laba bersih yang kami peroleh itu per tahun. Nah, pasti bingung kan gimana perhitungannya? Saya akan jelaskan. Sebagai contoh, jika ada investor A menginvestasikan atau menanamkan modal sebesar 123.186.000, yang dimana itu adalah total dana yang kami butuhkan untuk melakukan bisnis ini selama 1 tahun penuh. Dalam contoh ini, laba bersih per tahun adalah sebesar Rp94.256.000 setelah kami perhitungkan tadi. Jadi kan di awal sebelumnya sudah saya berikan penjelasan mengenai berapa laba bersih yang kami peroleh per bulan. Nah, dari situ kami tarik perhitungan pendapatan kami sebesar Rp94.254.000. Jadi bagian investor A itu sebesar 30% dikalikan Rp94.254.000. Sehingga menghasilkan pendapatan sebesar Rp28.276.200, di mana dana yang tadi diinvestasikan ini sebesar 123 juta tadi tidak akan hilang dan bisa diambil setelah 1 tahun berlalu. Contoh berikutnya, kasus kedua. Jika ada 2 investor nih, investor B dan C, menginvestasikan dana, di mana investasi B menginvestasikan modal sebesar 60% dari keseluruhan total modal yang kami butuhkan, dan investor C itu menginvestasikan sebesar 40% dari keseluruhan modal. Jadi 60% dari keseluruhan modal kami sebesar 73.911.600. 40%-nya itu sebesar 49.274.400. Jadi untuk investor B itu akan mendapatkan bagian jika menginvestasikan sekitar 94 juta sekian, akan memperoleh hasil 16.965.720 per tahun. Untuk investor C, jika dia menginvestasikan 40% tadi, yaitu sebesar 49 juta sekian, dia akan memperoleh keuntungan itu sebesar 11 juta sekian per tahun yang akan kami berikan. Mungkin ini terkesan kecil, tapi ini sudah merupakan data yang benar-benar kami hitung secara fakta, secara real ya. Jadi mengapa 30%? Karena kami membagi pendapatan yang kami terima, di mana kami memperoleh 70% bagi hasil, 70% pendapatan bersih kepada kami sendiri. Karena kami sebelumnya sebagai perangkat yang melakukan kegiatannya, 70% dari situ juga kami akan melakukan pemberian upah masing-masing anggota kelompok. Jadi selanjutnya itu perhitungan pendapatan pemilik bisnis, yaitu kami berlima dengan sistem profit sharing atau bagi keuntungan secara merata. Jadi pendapatan yang kami peroleh itu sebesar 70% itu bernilai 62.977.800 per tahun. Jadi jika ini dibagi 5, berarti per orang itu kami mendapatkan dana sebesar 13.195.560 per orang. Nah, untuk per bulannya itu kami memperoleh sebesar Rp1.099.630.000. Jadi di sini kami memberikan upah yang sama besarnya masing-masing. Jadi mungkin para investor juga bertanya-tanya, apakah mau owner mendapatkan gaji sebesar 1 juta sama dengan gaji baristanya? Jadi di sini kami melakukan sistem di mana barista kami hanya melakukan kegiatannya selama setengah bulan. Jadi kan di sini kami memiliki 2
barista. Jadi untuk barista pertama itu yaitu saudara Hajar Rafi itu hanya melakukan kerja aktif dari hari pertama sampai hari ke-15. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh saudara Abdillah dari hari ke-16 sampai hari ke-16 ke-30. Jadi secara perhitungan mereka hanya melakukan pekerjaan aktif selama 15 hari dengan gaji sebesar Rp1.099.630.000. Jadi untuk manajer, staf marketing, dan CEO itu memang ditetapkan gajinya sama besar karena tidak terlalu memiliki kegiatan yang cukup berdampak, hanya memikirkan bagaimana sistematis bisnis ini bisa berjalan. Selanjutnya itu masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, bisnis kami ini, coffee shop ini, bertujuan untuk memberikan pengalaman ngopi yang unik dan berkualitas tinggi bagi penduduk kota Surabaya khususnya, yaitu bagian masyarakat di sekitar daerah UPN Veteran Jawa Timur yang aktif di pagi hari maupun aktif juga di sore hari. Karena sudah penat, ya mungkin kebanyakan orang juga bakalan berpotensi akan mengopi. Jadi dengan inovasi latte art, konsep sepeda yang inovatif, dan strategi pemasaran yang efektif, kami berharap dapat berhasil dalam bisnis ini. Dan kami yakin bahwa dengan komitmen ini, kami bisa meningkatkan coffee shop ini dengan berpatokan pada kualitas dan pelayanan pelanggan yang akan kami tingkatkan lebih lanjut. Coffee shop ini jelas memiliki potensi yang sukses di pasar yang kompetitif ini. Jadi kami akan sangat berterima kasih kepada calon investor yang berniat dan ingin menanamkan modalnya di bisnis kami ini. Jika dipikir keuntungan yang didapat itu sedikit, ya memang tidak sebanyak atau sebesar yang diharapkan, karena ini resikonya cukup kecil lah saya bilang, karena ini dibandingkan dengan bunga bank yang hanya sebesar 0,7% paling besar atau 0,8% paling besar. Ini secara perhitungan saya hitung sebesar 24% keuntungan yang didapat dari modal yang diberikan. Jadi sekian dari paparan yang bisa kami berikan, dan terima kasih atas perhatian para audiens dan para calon investor. Semoga bisnis kami ini bisa merubah pikiran untuk para investor menanamkan modal ke bisnis kami ini. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita selalu diberkati. Terima kasih.